Apa itu sportivitas? Kita merelakan gitu. Ya sudahlah, ini bukan rezekiku, ya biarkan dia yang menang. Ya aku mengucapkan selamat kepada dia. Jadi prosesnya tidak terjadi langsung, Mbak. Ketika kamu senang, aku sedih. Tapi kemudian aku berproses gitu. Aku berproses dan kemudian aku mengatakan pada diriku, aku nggak boleh gitu dong. Pak Arfan, apakah faktor yang menyebabkan kita atau pribadilah gitu ya sulit untuk merasa senang di kebahagiaan atau di kesenangan yang diraih oleh orang lain? Apakah karena tadi itu ya balik ke definisi bahagia, hakikat bahagia tadi bahwa um, ya orang lain itu menjadi bagian dirinya. Nah, faktornya apakah yang terbesar terdalamnya adalah karena orang lain itu kita tidak jadikan sebagai bagian dari diri kita, Pak Arfan? Betul sekali gitu. Jadi dasarnya itu adalah cinta atau kasih gitu ya. Ketika kita mengasihi orang lain, mindset kita sudah langsung ya mengasihi orang lain itu merasa orang itu adalah bagian dari diri kita. Sehingga kita jaga betul ya. Ketika dia susah, kita ikut susah. Ketika dia senang, kita juga ikut senang. Kenapa? Karena dia adalah bagian dari diri kita. Jadi kita itu terhubung gitu. Jadi saya mendapatkan manfaat gitu ketika dia senang itu. Apa manfaatnya? Ya kesenangan dia itu merupakan kebahagiaan bagi saya melihat kebahagiaan dia gitu. Karena kita adalah satu tubuh, satu satu sistem gitu yang sedang berjalan bersama-sama gitu. Tetapi dan itulah yang namanya cinta kan. Tapi ketika kita melihat orang lain itu bukan bagian dari diri kita, dia adalah kompetitor yang harus dikalahkan gitu ya. Kita merasakan yang sebaliknya selalu ya. Ketika dia senang, kita susah. Ketika dia susah, kita senang gitu. Karena dia bukan bagian dari diri saya. Gitu. Dan itu bahkan merupakan sesuatu yang harus kita kalahkan gitu. Ya. Itu karena tadi kita menempatkan tadi tuh ya, lebih lugasnya adalah kita posisikan dia jadi kompetitor kita gitu ya Pak Arfan. Betul. Dan ini tidak harus terjadi secara langsung. Jadi kalau bicara kompetitor tuh ada dua, Mbak Ola. Yang pertama adalah kompetisi secara langsung. Nah, kalau kompetisi secara langsung, misalnya saya dan Mbak Ola sedang memperebutkan sebuah jabatan nih, katakanlah ya, ada sebuah jabatan kosong nih. Saya dan Mbak Ola sedang memperebutkan sebuah jabatan. Kalau kemudian Mbak Ola yang mendapatkan jabatan itu, berarti kan Mbak Ola senang kan? Nah, apakah saya bisa langsung senang? Nah, itu sulit, Mbak Ola. Kalau seperti itu tuh agak sulit. Kenapa? Karena kesenanganmu adalah kesedihanku gitu. Mbak Ola mendapatkan jabatan, mendapatkan sesuatu yang tadi kita perebutkan nih kan kita sedang berkompetisi ini. Mbak Ola mendapatkan sesuatu berarti Mbak Ola senang. Saya pasti awalnya tidak senang dulu gitu. Itu pasti itu. Jadi butuh sebuah proses gitu. Jadi kamu senang, aku tidak senang, aku sedih. Kenapa? Karena aku nggak dapat apa yang kamu dapatkan. Dan kita sedang dalam proses kompetisi. Tetapi kemudian saya harus mengubah mindset saya gitu. Tadinya saya sedih karena saya tidak mendapatkan itu. Kemudian saya harus melakukan sebuah proses dan itulah yang disebut dengan istilah sportivitas. Apa itu sportivitas? Kita merelakan gitu. Ya sudahlah, ini bukan rezekiku, ya biarkan dia yang menang. Ya aku mengucapkan selamat kepada dia. Jadi prosesnya tidak terjadi langsung, Mbak. Ketika kamu senang, aku sedih. Tapi kemudian aku berproses gitu. Aku berproses dan kemudian aku mengatakan pada diriku, aku nggak boleh gitu dong. Ini kan sebuah game, sebuah kompetisi yang sehat gitu. Maka aku harus mengucapkan selamat kepadamu dan aku harus mengubah diriku supaya aku juga bahagia dengan kebahagiaanmu gitu. Nah, itu proses gitu. Nah, dan itu sangat wajar seperti itu. Okay. Tetapi yang seringkali terjadi adalah kompetisi diam-diam. Lihat deh Pak Arfan ya. Sebetulnya tidak pernah ada kompetisi. Kalau tadi kan saya dan Mbak Ola sedang bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Sehingga Mbak Ola dapat, saya nggak dapat. Gitu. Tetapi yang seringkali terjadi dalam hidup itu bukan persaingan seperti itu. Tapi persaingan yang terjadi secara diam-diam. Jadi kayaknya kita baik-baik, kita bersahabat dan sebagainya, tapi sesungguhnya ada sebuah kecemburuan, ada sebuah rasa iri hati ketika kita melihat sahabat kita itu. Gitu.
Sehingga ketika dia bahagia, ketika dia sedang senang-senangnya, dia bercerita pada kita, itu menambah sakit hati kita gitu. Ya, jadi dia bercerita, wah saya begini, saya baru pulang liburan. Itu malah menambah sakit hati kita, dan kita betul-betul harus berusaha keras supaya kita kelihatan bahagia gitu. Padahal kita sedang remuk redam gitu, sesungguhnya Mbak Ola. Oh, dia enak banget sih jalan-jalan, aku enggak gitu ya. Iya. Oke. Remuk redam, tapi kita harus berpura-pura bahagia. Jadi itu sakit sekali sebetulnya gitu. Jadi itu ibaratnya kita menembak ke orang lain, tapi yang kena kita sesungguhnya. Kita, itu mengarah ke diri kita. Ya.